Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita ngaji, mari kita awali dengan membaca sholawat untuk menambah kesempurnaan majelis ta'lim pada malam hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati ahlus sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal mukhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, umuman segenap hadirin jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Rawdatul Jannah, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka thalabul ilmi fardhah. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita di majelis ta'lim ini semua bernilai ibadah. Allah tulis menjadi satu amal yang shalih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah barakah malam ini kita bersilaturahim, hadir di majelis ta'lim. Mudah-mudahan ini semua menjadi sababiyahnya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, langsung saja malam ini masih melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bulan kemarin membahas mengenai wa isnani la yughassalani wa la yusalli alaihima, membahas mengenai adanya jenazah yang tidak wajib disolatkan, tidak wajib untuk dimandikan. Ini masih membahas masalah jenazah. Namun sekarang temanya adalah yukabbiru alaihi arba'u takbiratin, membahas mengenai tata cara atau kaifiyah
untuk melaksanakan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa'lam anna lis-salati 'alal mayyit sab'atu arkan. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tata cara melaksanakan sholat jenazah itu rukunnya ada 7. Ini biar kita paham. Walaupun kadang-kadang kita sudah sering melaksanakan sholat jenazah, namun lebih afdolnya lagi kalau ibadah itu kita dasari dengan ilmu yang betul-betul kita ngaji. Jangan asal-asal, jangan waton, jangan asal saja. Karena ilmu itu akan lebih berbobot, lebih tinggi kadarnya apabila satu amaliyah tadi didasari dengan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu an-niyat wa yushtaratu at-ta'arud lidh-dhikril fardhiyyah 'ala as-sahih. Summa in kana al-mayyit wahidan nama lis-salah alayhi wa in hadara mauta nama as-salah alayhi wa la yushtarat ta'yin ay ta'yinul mayyit kalau nama as-salah ala man shalla alaihi imam wa kafa bihi. Sebelum kita lanjut, perlu kita pahami ini, Pak. Perlu kita pahami, kita camkan dalam pikiran kita. Ini mindset kadang-kadang sudah berubah di zaman akhir ini. Apa maksudnya? Sholat jenazah itu tidak wajib mayitnya harus di depan musolli. Kenapa? Mayit bukan Ka'bah. Contoh ini Pak, contoh. Umpama ada jenazah disolati, lalu jenazahnya tidak di depan, atau di belakang sana, boleh apa tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena syaratnya sholat jenazah itu mayit tidak harus di depan orang yang sholat atau musolli. Nah, selama ini kan kita pahamnya kalau sholat jenazah itu mayitnya kalau di depan, jangan di belakang, jangan ditututin itu. Bukan begitu. Ini yang harus kita pahami, Pak. Harus kita ubah mindsetnya. Artinya, umpama kondisi darurat, tempatnya sempit, lalu mayitnya di belakang sana, ya tidak apa-apa. Kenapa? Mayit ini bukan kiblat. Mayit itu bukan kiblat. Maka di Masjidil Haram, Mekkah Mukarramah, setiap musim haji ini pasti ada yang meninggal. Nah, di mana mereka jasadnya? Apakah kalau di Ka'bah? Tidak. Di sana mayatnya tetap ditaruh di kamar jenazah yang ada di Masjidil Haram. Tidak harus di depan orang yang lagi sholat. Itu yang wajib kita pahami terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita itu apabila nanti ke depan melihat kondisi seperti tadi, kita nggak usah ribut, nggak usah haram, nggak boleh, tidak. Karena memang tidak disyaratkan mayit harus di depannya orang-orang yang lagi sholat. Bebas mayitnya. Yang kedua, boleh nggak mayit sudah 3 hari, 2 hari, 1 hari sudah dikubur, lalu kita sholat atau menyolatkannya, boleh apa tidak? Nah, ini ilmu ini Pak. Dalam syarah Muhadzab
kitab Syarah Muhabbab, namanya kitab Al-Muharrar, itu dijelaskan. Kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwa menyolati jenazah yang sudah dikubur selama belum lebih daripada 3 hari itu sah. Namanya sholat ghaib. Contoh, kita nggak sempat untuk takziah ke sana karena kondisi jauh, ya sudah, kita di rumah saja, bantu doa. Kenapa? Karena hakikatnya sholat mayit itu adalah doa. Hakikatnya sholat jenazah itu adalah doa. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dan pemahaman keyakinan orang yang mengatakan doa orang yang hidup tidak nyampe kepada orang mati, dijawab langsung oleh sholat jenazah atau sholat mayit. Saya beri contoh ini. Mereka yang gak yakin doa orang hidup gak nyampe kepada orang mati, dites mereka. Kalau umpama bapaknya mati, istrinya mati, ibunya mati, anaknya mati, lalu nggak usah disolati, kira-kira mereka terima apa enggak ini? Terima apa enggak ini? Pasti nggak terima. Nah, sementara mereka anehnya bagaimana? Mengatakan doa orang yang hidup tidak akan nyampe kepada orang yang mati. Sholat jenazah itu doa semua. Fatihah doa, sholawat doa. Apalagi nanti Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha atau Allahumma ighfir lahum, ini doa semua. Maka tata caranya tidak ada rukuk. Sholat ini tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena mutlak doa dan doa terus. Ini orang-orang yang tidak yakin dengan doa orang yang masih hidup, tidak nyampe kepada orang yang mati, maka mereka kalau saudaranya mati tidak usah disolati. Ya nggak yakin kok. Kan begitu Pak. Kira-kira terima apa enggak ini begini? Nanti boleh Pak. Atau mungkin doain aja yang jelek. Dia nggak yakin nyampe doanya. Mari kita doakan Pak Fulan bin Fulan mudah-mudahan masuk neraka jahanam. Amin. Kira-kira terima enggak yang begini-begini? Makanya ini mindset begini ini salah total. Dolu wa adallu, sesat menyesatkan. Kalau ada kiai ustaz mengatakan ngapain doain, ngapain doain yasin, ngapain fatihah, ngapain selawat, mereka ini pola pikirnya pola pikir tersesat. Loh ini jelas dijawab oleh tata cara sholat jenazah. Sekalipun orang Wahabi pusatnya di Mekah Mukarramah, mereka pun kalau bapak ibunya mati tetap disolati. Dan sama sholatnya pasti diawali dengan takbiratul ihram, lalu fatihah, takbir lagi, lalu sholawat, takbir lagi, lalu berdoa. Ini doa semua isinya. Maka kita jangan terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan doa tidak nyampe kepada orang yang mati. Bohong, total itu bohong. Kenapa? Prakteknya kalau mati mereka pasti menyolati jenazahnya yang beliau cintai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini ada cerita lucu Pak. Cerita lucu dari Abu Nawas. Abu Nawas ini bukan kometa. Ini manusia hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada yang mengatakan bahwa itu cerita komik bukan, ini manusianya ada.
bukan pula Quran, bukan pula hadis. Ini syair senandung khayalannya beliau Abu Nawas, diungkapkan melalui kata-kata mutiara tertulis ila ilastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim ila akhirih. Maka sampai zaman terus, mari bareng-bareng baca sholawat la ilaha illallah. Cetol ini gak tahu bahasa Arab, ini cetol angel, urusan angel ini. Ini bukan selama apa, ini adalah ungkapan hati. Abu Nawas itu dalam hikayah Harun ar-Rasyid dijelaskan beliau orangnya cerdik, licik, tapi waliullah. Jalan wali itu banyak Pak. Ada jalannya karena kesabaran, kekuatan, kealiman. Ada lagi karena kelebihan dari Allah. Wali mastur, dia orangnya memang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beliau satu hari diundang sama jamaahnya untuk sholat jenazah. Begitu sholat mulai, pakai qomat apa tidak? Tidak usah. Jenazah pakai qomat, tidak usah. Begitu mulai takbir Allahu Akbar, dah mulai semua. Ini rupa-rupanya Abu Nawas lupa, habis pakai ruku, sujud. Nah, terus ahli waris yang ngomong, Abu Nawas, ini kan sholat jenazah, kenapa ada ruku, kenapa ada sujud? Iya, karena bapakku banyak dosa. Abu Nawas ini udah lagi diulang. Yang kedua, tertib, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Selesai sholat, hanya lagi ahli warisnya. Loh, ini tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Iya, dosa bapak sudah diampuni. Namanya orang pintar licik. Di mana saja menang terus ini Pak begitu. Pintar dari alasannya ini. Tapi ilmiah juga ini. Nah, coba kalau yang bodoh pasti iya ya, apa diampuni ini sujud. Ini contoh cerita saja. Kesimpulannya adalah kembali tadi, di dalam tata cara sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Ini mutlak doa. Nah, kembali tadi, apabila ada jenazah meninggal sudah dikubur 3 hari, kok kita menyolatkannya, itu boleh. Nah, sekarang kita bahas mengenai niatnya. Karena ini rukun nomor 1 adalah al-awwal an-niyat. Tapi yustaratu at-ta'arud li dzikril fardhiyah. Dalam niat sholat jenazah, kalau mayitnya 1 laki-laki, maka usolli ala hadal mayyiti. Kalau mayitnya 1 perempuan, baik kecil ataupun gede, maka usolli ala hadhil mayyiti. Berkembang lagi, bagaimana kalau sholat jenazah mayitnya banyak, lebih dari 2. Ceritanya ini kondisinya bencana, entah itu bencana kecelakaan atau mungkin karena tertimbun, macam-macam. Pokoknya jenazahnya lebih dari 2. Ada kajian ilmu nahwu itu, kalau 1 mufrad, kalau 2 namanya tasniyah, kalau lebih dari 2 namanya jamak. Maka seorang pemimpin tahlil, seorang pemimpin istighosah, tatkala doa harus tahu persis apa yang mereka panjatkan. Contoh, ini tawassulnya banyak, lebih dari 1. Ya sudah, doanya harus Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jangan ditambah-tambahi. Contoh tambahnya, sudah Allahumma ighfir lahum, nanti masuknya berlagi Allahumma ighfir laha warhamha. Ya
Nyebut lagi Allahumma sallahu warhamhu. Nyebut lagi Allahumma sallahu. Namanya Ustaz Keder, tidak tahu ilmu nahwu. Kan tadi jelas jamak itu kalimatnya hum atau domirnya hum. Sudah Allahumma sallahu warhamhu ini mencakup laki perempuan musyarak bainal mudzakar wal muannas, laki perempuan kecil gede semua adalah masuk. Maka tadi bagaimana kalau jenazahnya banyak lebih dari 2? Niatnya bagaimana? Usolli ala hadzal mautah. Mautah itu jamaknya mayit. Kalau sudah mautah, di dalamnya mencakup laki-laki, mencakup perempuan, mencakup anak kecil, gede, bahkan termasuk apabila ada orang banci. Banci harus juga Pak, ya, karena juga ada jenazahnya orang banci. Nah sekarang berkembang lagi, bagaimana kalau jenazahnya 1 tapi banci? Ada kasus George, kasus Mesos itu George lagi dibahas. Tanya Ustaz bingung jawabnya. Ketahuan Ustaz nggak tahu ilmu nahwu. Tanya George kok bingung. Banci itu dalam kitab Muharrar atau Mahalibul Yubi dijelaskan jenazahnya orang yang kondisi banci itu dinisbatkan waktu hidupnya. Contoh, banci ini waktu hidup, waktu sehatnya, tampangnya, gayanya cenderung ke perempuan. Kalau dia hidup cenderung ke perempuan, berarti cara ngurusnya apabila dia mati yang memandikan kelompok perempuan, nanti yang mengkafankan kelompok perempuan, semua yang ngurus perempuan. Kalau masa hidupnya cenderung ke perempuan. Nah, kalau banci ini masa hidupnya cenderungnya ke laki-laki, maka yang mengurus dari mulai proses pemandian, kafan, sholat, semua sampai alam kubur yang mengurusi kaum laki-laki. Jadi dilihat kondisi hidupnya bagaimana. Kenapa? Karena makhluk banci dijelaskan oleh Imam Sufi, mereka punya 2 alat vital. 2 alat vital. Namun dua-duanya tidak berfungsi, Pak. Kalau nggak percaya sampai cek ini. Ngaji kurang andel. Ini kitab yang bicara bukan saya hanya menyampaikan saja. Kalau mau pengen tahu, buka kitabnya Mahalibul Yubi juz 2, ada keterangannya di sana. Makhluk banci itu punya 2 alat vital. Laki yang punya, perempuan juga punya. Cuman dua-duanya tidak berfungsi. Dan jangan pernah dihina makhluk ini. Kenapa? Ini sudah kudrah ilallah atau minallah. Ini takdirnya Allah, produknya Gusti Allah. Jangan dihina. Tetap dalam kondisi jenazah ada hukumnya. Bagaimana nanti kalau meninggal dunia? Tadi jawabannya, ikuti bagaimana mereka masa hidupnya. Kalau masa hidupnya cenderung laki-laki, maka laki-laki, cenderung perempuan. Nah, berkembang itu Dorce itu bagaimana? Dorce ini hidupnya kayaknya kayak apa? Kalau dia cenderung ke perempuan, ya sudah, nanti yang ngurusi biar kaum perempuan. Dia punya hisab apa tidak? Dia punya. Semua makhluk yang hidup di dunia, khusus manusia, itu semua ada pertanggungjawabannya, ada hisab amaliyahnya, ada proses peradilannya nanti di padang mahsyar. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik lagi mengenai tata cara niat. Sekarang yang terakhir,
Yang paling gampang sebagai makmum, ini makmum Pak. Memang makmum ini paling enak dalam hal sholat. Asal nurut, tunduk sama imam, sudah selesai. Mau baca, mau nggak baca, sah. Itu makmum. Bagaimana kalau makmum? Niatnya, kalau makmum dijelaskan di sini adalah usolli ala man shalla alaihi imam. Usolli ala man shalla alaihi imam. Contoh, kita takziah, tidak tahu namanya, tidak tahu jenisnya, lalu kita ikut nimbrung sholat. Bagaimana niatnya? Tadi usolli ala man alaihi, usolli ala man shalla alaihi imam. Apa maksudnya? Saya sholat jenazah ikut imam. Apa yang diniatkan oleh imam? Rasanya gandul, nimbrung, ikut sama imam. Itu selesai. Terus lalu kita nanti membaca takbiratul ihram. Takbir awal namanya takbiratul ihram. Ini wajib. Maka dari itu ada pendapat dari ulama, takbiratul ihram itu pun termasuk doa. Jadi kalimat Allahu Akbar itu pun doa. Kenapa? Kita lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya kalau sudah Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, selain Allah kecil semua. Presiden kecil, DPR kecil, tentara kecil, polisi kecil, lurah kecil, semua kecil. Yang besar hanya Gusti Allah. Maka begitu kita Allahu Akbar, hati kita menghayati betul di dunia ini yang besar hanya Allah, yang agung hanya Allah, yang hebat hanya Gusti Allah. Semua kecil. Itu maksud daripada takbiratul ihram. Lalu yang kedua membaca Fatihah. Fatihah itu batas-batasnya dari mana? Awal Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Malik jelaskan batas Fatihah itu dari lafal Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah itu bagian daripada Fatihah. Maka setiap sholat baik fardu, sunnah ataupun jenazah tetap Bismillah wajib dibaca. Bagaimana kalau ada orang yang tidak baca Bismillah? Kalau tidak baca Bismillah, tidak sah. La sholata liman lam yaqra Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, sholat tidak dihitung sah, Fatihah tidak dihitung sah kalau Fatihahnya tidak diawali membaca Bismillah. Berkembang lagi, bagaimana kalau bacaannya itu sir, bahasanya tidak jahar? Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca sir, asal itu dibaca sah. Asal itu dibaca sah. Yang tidak sah itu apabila Bismillahnya dibatin. Bismillah kok dibatin dalam hati. Fatihah perintahnya disuruh baca, bukan disuruh batin. Fatihah kok menang. Alhamdulillah, pokoknya kalau imam nggak baca Bismillah tidak sah. Tapi kalau dibaca sir, Allah Bismillah. Alhamdulillah, sampai amati harus surat jahar. Kalau imamnya langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan Syarah Muhadzab tidak sah. Tapi kalau dibacanya sir, asal dibaca tetap sah. Nah, kembali tadi
membaca Fatihah itu diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli bukan Fatihah, a'udzu bukan Fatihah, a'udzu ta'awud, tapi sunnah untuk dibaca. Maka Allah menjelaskan, idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Wahai manusia, kalau kalian mau baca Quran, fasta'idz billah, berlindung kepada Allah dengan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil firli wa liwalidayya atau walil muslimina walil mu'minina, ini doa. Dibaca boleh, tidak dibaca juga sah, karena itu hukumnya menjadi sunnah. Setiap sholat, baik fardu ataupun sunnah ataupun janazah, tetap diawali dengan takbir, dilanjutkan dengan membaca Fatihah. Nah, ini ummul Quran. Berkembang lagi, bagaimana kalau kita habis Jumatan tanpa membaca yang lain, tiba-tiba Al-Fatihah, boleh apa tidak? Boleh. Boleh saja, tidak dilarang. Tidak baca contoh yang lain-lain langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini model di pabrik. Kalau sholat di pabrik Jumatan begini Pak, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Al-Fatihah. Kenapa? Kabur-kabur namanya. Kalau nggak begitu nanti habis sholatnya. Contoh, istighfar 3 kali, sesuai dengan ini. Orangnya pasti udah habis nanti. Begitu kita jawab ini, tengok belakang, ini mana orangnya? Ada kita ini. Tinggal malaikat-malaikat saja ya. Intinya membaca Fatihah ba'da sholat fardu itu pun boleh. Maka kenapa Fatihah dikatakan ummul kitab, ummul Quran, sab'ul masan? Quran yang jumlahnya 30 juz itu semua disimpan dalam suratul Fatihah. Maka dulu waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mau mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini dalam tafsir atau dalam kitab usul tafsir ada satu cerita. Kenapa yang ditaruh di awal Quran bukan surah Al-Alaq, bukan Al-Baqarah, bukan yang lain? Kenapa Fatihah? Ini beliau semua sudah berembuk, bermusyawarah, menganalisa berbagai surah. Berbagai surah dianalisa fadilahnya, kemuliaannya, kehebatannya. Oh, ternyata Fatihah. Maka ditaruh di setiap Quran, Fatihah itu ditaruh yang paling awal. Sebelum Al-Baqarah pasti ada Fatihah terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tinggal 10 menit waktunya sampai takniyat terlebih dahulu. Nanti ke depan kita lanjutkan sampai niat Fatihah, sholawat, langsung doa. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo Pak. Biasanya kalau jenazah itu kan ada sebelumnya mungkin ada prahasta ya, ada sambutan atau apa gitu. Terus setelah sholat itu ada semacam zikir. Itu yang afdal itu bagaimana? Isinya itu apa? Sambutan itu apa? Terus habis sholat itu dalam itu zikirnya itu apa? Cukup, lain jangan kalau ada temanya jelas, pertanyaannya jelas. Cukup. Sholat jenazah itu afdolnya itu berapa orang yang afdolnya pasnya di berapa jumlahnya yang semakin banyak semakin bagus pas Cukup. Lagi ada sebelum Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kata Kiai
digali lagi apa bagaimana ini maksudnya sekolah masih 3 hari ini apakah ada jenazahnya gitu dan siang assalamualaikum warahmatullahi harus tanya dari saudara. iya soalnya Pak Subhan 3 hari Ya kata iya apa digali lagi tahu ya kalau jenazahnya hanya di sungai itu sudah hari ya, manusia lanjut di laut atau di sungai pernah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan mengenai kaifiyah tata cara salat jenazah diawali dengan ada semacam sambutan, lalu sholat, lalu mikir apa saja yang bagus dan seterusnya. Perlu kita pahami mengenai bab sambutan atau mungkin menyampaikan macam-macam acara lah. Mungkin menyampaikan kondisi jenazahnya atau mungkin menyampaikan yang lain-lain. Intinya dalam hal penyambutan itu tetap hukumnya diperbolehkan. Apalagi mohon maaf umpama jenazahnya ini waktu hidupnya semasa hidupnya banyak keliru, banyak salah, atas wakil keluarga menyampaikan sekalian, dipamitkan sekalian, termasuk yang punya utang, Allah yang punya utang ada atau sambutan masalah keuangan, utang minta nanti segera urus ahli waris karena untuk atau demi keselamatan jenazah. Jadi sambutan tadi boleh. Ini semua adalah untuk kepentingan jenazah supaya apa? Dia masuk kubur sudah bebas urusan dunia. Termasuk keliru sama tetangga disampaikan oleh ahli waris yang nyambut. Mohon maaf apabila almarhum banyak keliru, mohon dimaafkan. Banyak salah, mohon dimaafkan. Banyak utang, mohon utangnya segera diurus. Insyaallah ahli waris siap. Yang bagus diikhlaskan, gitu. Ya, yang bagus diikhlaskan. Biar cepat rampung urusannya. Tapi kalau belum ikhlas, boleh datang ke rumahnya. Intinya sambutan tadi boleh. Bagus demi kemaslahatan jenazah. Karena kalau mayit membawa utang, katakannya Nabi, disolati saja tidak sah, tidak boleh. Nabi pernah mau sholat jenazah, lalu tanya, hal indahu, apakah dia punya utang? Hal indahu gaidun, apakah dia punya utang? Katakannya Nabi, Rasul bayar dulu utangnya. Artinya apa? Ada yang tanggung jawab. Contoh punya utang, tapi ada yang tanggung jawab, sudah kita sholat. Walaupun nggak hari itu, Pak, asal ada yang tanggung jawab, sholat sah. Terus tadi mengenai doa-doa bagaimana? Doa-doa itu adalah intinya untuk mendoakan beliau bagus. Prakteknya boleh apa saja, tahlil boleh, yasin boleh, Quran, sholawat, tasbih boleh. Apalagi contoh umpama mayit atau ini jenazah meninggalnya malam jam 12, kuburnya besok pagi jam 8. Ini malam jangan ditelentangkan, Pak. Dan jangan pula ditinggal, bahaya. Dulu di Banyuwangi tahun 87 waktu saya ngaji di Kediri Pare, itu ada cerita, Pak. Jenazah meninggal kondisi malam, kuburnya besok ditinggal sama ahli waris, tinggal tidur. Ternyata jenazahnya dipergunakan jin. Malam-malam bangun, dipermainkan jin. Jasadnya dipakai oleh bangsa jin. Bahaya, jangan ditinggalkan. Walaupun satu orang nungguin sambil membaca Quran. Quran nggak bisa. Gak bisa, kalau antum surah gak bisa. Maka Nabi orang ini sholawat saja kalau gak bisa Quran gak apa-apa. Sallallahu alaihi
doa mau apa saja. Kalau ada yang ngomong nggak nyampe, nggak usah sholat aja dia sholat jenazah lagi. Masih ngeyel nggak nyampe. Ya Pak RT ya. Ada yang ngeyel dulu ada. Kalau ada besok sholat jenazah itu, iya. Kalau nggak nyampe, aduh itu. Jadi nggak usah terkecoh lagi dengan bahasa itu. Pokoknya doain apa saja. Sholawat boleh, tasbih boleh, Quran boleh, qul boleh, monggo terserah. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Sholat jenazah itu yang bagus dibikin 3 shaf. Contoh orangnya 6 orang, depan 2, tengah 2, belakang 2. Itu afdol. Afdolnya dibikin 3 shaf. Nah, sholat jenazah itu semakin banyak yang menyolati terus artinya apa? Sholatnya berganti-ganti, kloternya berganti-ganti. Ini ciri-ciri jenazah bahagia. Sampai kalau ingin tahu Pak, dalam kitab Ihya dijelaskan ciri jenazah mulia kuburnya apabila yang menyolatkan itu terus silih berganti. Itu bahagia. Kenapa? Yang mendoain ribuan orang, Pak. Itu bahagia. Sebaliknya ciri jenazah yang langsung sengsara di kuburnya apabila yang layak takziah diajak sholat tidak mau. Ciri-ciri Pak. Tidak usah ngomongin siapa-siapa. Pada ciri-ciri jenazah celaka itu apabila yang takziah diajak nggak mau sholat. Contoh, ayo Pak sholat Pak. Anu Pak, belum wudu Pak. Ayo Pak sholat. Anu Pak. Wah, sebenarnya anu ini. Anda aja rasanya. Nanti begitu sampai alam kubur, ribut, keliru. Apa kelirunya? Aturan azan dulu, qomat dulu. Udah cara ciri-ciri bangsa ini Pak. Udah itu kebalik, kepalanya di bawah. Ada Pak. Ini ciri-ciri. Maka kembali tadi, semakin banyak yang menolaki, semakin banyak doa yang mereka peroleh. Lagi terus sudah berganti. Contoh wafatnya para ulama besar. Ulama besar contoh ini. Dulu Nabi Haji Qudhari, kalau cuma bilang itu dari pondok sampai ke kuburan itu dari dalam sampai kubur itu kurang lebih 1,5 kilo. 1 kilo lah. Ini enggak masukin kerendah, tapi dibawa oleh tangan, semutan. Jenazahnya ini semutan. Kenapa? Semua santri yang hadir kepengen nyentuh jenazahnya beliau. Maka nggak dimasukin kerendah, hanya ditinggal. Begini semutan. Orang berjejer bareng ini, baris. Jelas ini jenazahnya orang yang mulia kuburnya, mulia akhiratnya. Nanti pada ujungnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 dari pertanyaan sholat jenazah 3 hari, apakah jenazahnya dibongkar lagi atau tidak? Sholat gaib itu tidak diharuskan jenazahnya ada di lingkungan kita. Kalau sudah dikubur, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dibongkar. Kenapa? Tadi saya sampaikan, sholat jenazah itu tidak diwajibkan jenazahnya harus hadir di depan kita. Sekaligus yang nomor 4 tadi. Contoh, jenazahnya ini meninggalnya terendam atau tenggelam ke dalam lautan sampai 40 hari belum ketemu. Jenazahnya belum ketemu. Hancur dimakan ikan. Boleh nggak disolati? Boleh. Namanya sholat ghaib. Usolli ala hadhil atau hadzal mayyiti fulan bin fulan al-ghaibi fardul kifayati lillahi ta'ala. Imam makmum ya, pokoknya aku mau sholat imam selesai ya. Itu makmum paling gampang. Nah, imam yang wajib tahu. Maka tradisi ulama dulu itu kalau ada jenazah undang
undang kiai yang alim suruh mimpin sholat jenazah. Kenapa penting? Orang alim ini penting karena yang membawa nanti sholatnya orang banyak. Nah, kalau orang bodoh sholat jenazah nanti doanya keliru, niatnya keliru, ayatnya ketawa. Wah, sampai sholatnya keliru iliknya. Ini bukan karena istilah tadi umpama apa undang-undang kiai, tidak begitu. Ini ikhtiar, hati-hati. Ini jenazah di dunia terakhir. Nanti akan masuk alam kubur, alam barzakh. Maka waktu nanti undang kiai yang alim untuk memimpin sholat jenazah supaya apa? Jenazahnya bahagia. Doanya orang yang alim, yang ulama, yang paham dengan ilmunya, berbobot kadarnya. Daripada asal-asalan, kasihan jenazahnya ini terakhir, lalu doain sembarangan, ini kan kasihan jenazahnya. Itu kembali tadi, sholat ghaib atau sholat jenazah sehari, 2 hari, 3 hari itu tidak harus dibongkar makamnya. Dibongkar di kasus lah. Membongkar makam itu hukumnya boleh, otopsi jenazah juga boleh. 1 syaratnya untuk kepentingan hukum, nyari kebenaran. Kalau bongkar makam, bongkar jenazah tujuannya main-main, apalagi ini timbul pikiran-pikiran klenik, mau ngambil lapornya, mau ngambil kukunya biar bisa terbang, biar bisa hilang. Ini demit semua itu. Jadi bongkar makam itu boleh. Tadi syaratnya 1, untuk nyari kebenaran hakiki. Maka otopsi itu sah. Kasus sudah selesai, kayak dibongkar otopsi itu sah. Tapi kalau keluarga tidak menuntut, sudah selesai, tidak apa-apa. Jadi tadi dari pertanyaan sholat ghaib, kalau sholat jenazah sehari, 2 hari, 3 hari itu tidak harus dibongkar. Mayatnya di laut, di kuburan, di mana saja, niatnya ghaib, maka sah. Nah ini ilmu bagi kita, Pak. Kalau kita punya saudara jauh, tidak sempat untuk ke sana, untuk taziah, untuk merawat, dan tidak sempat, sudah di rumah saja. Kita sholat ghaib bareng-bareng, anak, istri. Ya, kalau yang meninggal ulama, kiai, di masjid, habis sholat zuhur, amin. Hadirin, mohon jangan pulang dulu. Mari bareng-bareng sholat ghaib. Untuk siapa? Untuk ulama bulan demi bulan. Itu bagus, Pak. Itu yang dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu ada tali ikatan batin antara satu dengan yang lain. Kalau ada orang meninggal, ada ulama meninggal, kita peduli dengan doa. Tadi sholat jenazah itu sudah luar biasa. Kadang-kadang kita prakteknya ini keliru, Pak. Orang takziah bukannya lagi modelnya muter kayak semut. Pas sampai lokasi udah ngasih rejan, masuk baskom, pulang. Itu muter lagi, datang lagi, ngasih baskom, keluar. Nah, ini begini namanya tidak ilmiah. Boleh apa tidak? Ya boleh. Pun kurang afdol. Afdolnya kalau kita takziah ikut lagi jenazah. Kenapa? Mereka yang dibutuhkan doa kita yang hadir, doa orang-orang yang masih hidup. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah nas'aluka al-huda wa taqwa wal afiyah was-salamata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka ilman nafi'an wa ilman nafi'an mubarakan. Allahumma
الخير وأهل عبادتك ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Mengucapkan kepada guru kita, mudah-mudahan kita semuanya paham apa yang beliau sampaikan dan kita mempraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.